Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Juga Ustadz Isa Al-Kaf sudah hadir di sini, ada Oni Saputra, kemudian ada Raisa, ada juga Jordan dari Filipina. Kita akan mengambil tema kerja dalam zona yang bercampur antara hak dan batil ada di sana ya. Itu nanti akan dibahas oleh satu senal atas. Baik, kita nanti Ustadz Isa akan memberikan pengantarnya. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru kita. Kepada Ustadz Isa kami silakan untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Husein, Om Krisna dan kru yang bertugas di studio. Ikhwan akhwat, hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang menjadi kegelisahan kita bersama. Berangkat dari pertanyaan ikhwan akhwat sekalian pada hari Selasa pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ini seorang ibu dan mau bertanya bahwa anak saya kerja di hotel. Tapi di hotel itu kebanyakan orang-orang yang tidak bermoral. Gimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya menurut Pak Ustadz. Ini berangkat dari sini sebenarnya kegelisahan kita bersama, Ustadz. Banyak di antara kita yang terjebak dalam satu lingkup pekerjaan yang bercampur antara halal dan haram. Contoh, dia punya usaha leasing misalnya, bercampur antara leasing yang berbunga atau leasing yang syariat. Atau ketika dia berada di satu restoran yang menjual minuman-minuman yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada makanan yang tidak halal. Meskipun ada makanan-makanan halalnya, tapi bagaimana hukumnya dia menerima gaji dari total penjualan yang dia terima. Atau kita bekerja di dalam satu buah perusahaan yang mana tadi intinya bercampur antara yang halal dan yang haram di dalamnya. Bagaimana sikap kita? Apakah harus kita langsung keluar atau apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan jaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Alladzina awauka wa nasaruka wa jahadu ma'ak. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu, Mas Krisna, ya, Ustadz Isa, bahwa manusia itu adalah putra dari lingkungannya. Seperti yang diucapkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa al-insan ibnu bi'ati. Manusia ini putra dari bi'ah dan lingkungannya. Maksudnya apa?
Lingkungan yang amat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga kepribadian seseorang. Lingkungan yang baik, insya Allah akan menumbuhkan juga apa? Tumbuhan-tumbuhan yang baik. Lingkungan yang buruk, ya, juga akan menumbuhkan hasil-hasil yang buruk. Allah memberikan perumpamaan ini dalam surat Al-A'raf. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun kalau nggak salah. Wal baladu thayyib, ya, dan negeri yang baik, ya. Ini menggambarkan juga situasi lingkungan, ya, kondisi beliau yang baik, tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh, ya, dengan subur atas izin Tuhannya. Tapi wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi walladzi khabutha, sedangkan satu kota, satu lingkungan yang buruk tidak akan tumbuh daripadanya kecuali apa? Illa nakida. Kalau tumbuh-tumbuhannya seperti alang-alang yang bisa bertahan, ya, pohon-pohon liar. Tapi kalau kita ingin menghasilkan tanaman-tanaman yang subur, hasil-hasil pertanian yang baik, kita harus bercocok tanam di daerah dan ladang yang subur. Betul nggak? Pertumbuhan jiwa kita akan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Walaupun tidak pasti. Karena ada orang-orang walaupun dalam lingkungan buruk, dia bertahan dalam kebaikan seperti ikan di tengah-tengah samudera. Walaupun airnya asin, tapi dia tidak tercemar. Tapi ini merupakan sesuatu yang ganjil dan jarang. Jangan menjadi ukuran. Tapi ukuran itu kita melihat, ya, yang terbanyak. Nah, kalau seandainya seorang bekerja pada lingkungan yang bercampur di antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Katakan dia bekerja, ya, umpamanya di diskotik, di bar, atau di hotel, ya, yang menyediakan minuman, juga terjadi perjanjian pertemuan di antara pria wanita yang bukan sebagai pasangannya. Dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang tidak baik. Kalau seandainya kita biarkan anak kita bekerja di tempat semacam ini, lama-kelamaan karena seringnya bergesekan dengan yang tidak benar, dia menganggap ini merupakan hal yang biasa. Orang Arab mengatakan kathratul ihsas tuzilul ihsas. Orang kalau sering bergesekan sampai menghilangkan rasa. Betul nggak? Betul. Kalau sering ada gesekan, ya, lama-kelamaan, pertama kali kita merasa, lama-kelamaan kehilangan rasa. Sebagai contoh, seorang bercerita kepada saya, ada seorang dokter. Dia merupakan orang yang normal, yang baik, ya, yang agamis. Dia ditawarkan di satu pekerjaan, ya, di sebuah klinik yang khusus untuk memeriksakan kalangan LGBT. Jadi dia bekerja di klinik tersebut, yang menjadi pasien adalah kalangan LGBT, baik kalangan-kalangan gay, kalangan lesbi, ya, atau kalangan-kalangan yang menganut dua kecondongan seks, laki dengan laki juga, dengan perempuan juga. Dia kerja di tempat tersebut, setiap selesai dia merawat, ya, memberikan apa lain buat pasien, dia menerima tip, menerima ini. Sebulan, 2 bulan. Ya. Pertama dia itu merasa jijik dengan apa? Dengan pasien-pasiennya. Tapi lama-kelamaan dengan sering bergesekan bersama mereka, ya, kumpul di tengah mereka, begitu juga dengan tip yang diterima, lama-kelamaan dia menganggap ini hal biasa, bahkan ada kecondongan untuk membela mereka. Akhirnya setelah berlangsung 1 tahun, dia merasakan bahwa ini bahaya buat dirinya. Karena dia berkumpul dalam lingkungan tersebut, lama-kelamaan dia beranggapan bahwa perbuatan ini hal yang biasa. Langsung dia cabut dirinya.
Dia mulai bekerja dalam lingkungan yang baik, walaupun pendapatannya tidak sebaik pendapatan di tempat tersebut. Setelah dia pindah, berapa lama kemudian kembali fitrahnya dalam keadaan normal. Jadi kalau kita hidup berada dalam lingkungan yang kurang baik, lama-kelamaan kita bisa terkontaminasi, tercemar. Contoh jangan jauh-jauh. Ada seorang Mas Krisna berjalan dengan temannya. Temannya ini hobi berzina. Dia nggak mau sama sekali dekat perzinaan. Tapi kadang-kadang diajak dia, bukan ke tempat perzinaannya. Dia mau berzina, dia pergi ke satu tempat, dia di mobil. Sehari, 2 hari, ya, dia temani. Lama-kelamaan dia beranggapan perzinahan itu apa? Satu hal yang biasa. Walaupun dia nggak melakukan. Nah, ini sudah merupakan apa? Merupakan jalan yang dibangun oleh syaitan. Merintis untuk membuat orang tersebut terjerumus dalam perzinahan. Begitu juga. Kalau kita duduk sama koruptor, kita mampir bergaul sama mereka, walaupun kita nggak melakukan tindakan korupsi. Biasa kumpul bersama mereka, minum bersama mereka, makan bersama mereka, terima juga hadiah mereka, walaupun kita nggak ikut serta dalam tindakan korupsi. Lama-kelamaan, kita menganggap tindakan mereka itu biasa. Sampai-sampai orang ketika berbicara mengenai apa? Mengenai pencalonan, dibilang ini merupakan daerah basah nih. Daerah apa? Basah. Tanpa malu-malu bicara seperti itu, hal yang wajar. Kenapa? Karena sudah terbiasa bergaul bersama mereka, sampai akhirnya mati rasa. Mati rasa. Nah, ini yang Allah sebutkan. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Lingkungan, ya, daerah yang baik akan menumbuhkan tanamannya dengan baik atas seizin Tuhannya. Walladzi khabutha la yakhruju illa kida. Adapun daerah-daerah lingkungan yang buruk tidak akan tumbuh daripadanya kecuali pohon-pohon, ya, yang tidak bermanfaat, yang liar dan tidak berguna. Begitu juga, ya, kita lihat, ya, apa yang diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perumpamaan dari seorang teman duduk yang baik bagaikan seorang yang berteman dengan pedagang minyak wangi. Dia duduk bersama-sama walaupun tidak membeli. Tapi subhanallah, begitu dia meninggalkan orang tersebut akan tercium aroma yang semerbak. Karena berada dalam lingkungan yang harum. Sedangkan perumpamaan buruk seperti orang yang berteman dengan pandai besi yang mengelas dan lain sebagainya. Walaupun dia tidak melakukan pekerjaan tersebut, bisa-bisa percik pakaiannya apa? Ada yang terkena api. Kalau kita berteman sama perokok, walaupun tidak merokok, keluarga kita di rumah mencium apa? Bau rokok. Kamu habis merokok. Betul nggak? Kalau seorang masuk ke kamar mayat, pertama dia masuk pasti penciumannya terganggu. Tapi kalau sudah mulai setengah jam, 1 jam, udah mulai adaptasi, dia nggak mencium. Begitu keluar dari kamar mayat, semua orang tutup hidung. Maka pepatah Arab mengatakan manjalas danas. Orang kalau duduk sama seseorang bakal kecipratan, baik atau buruknya. Nah, kalau seandainya anak kita sekolah, kemudian ketika dia akan bekerja dalam lingkungan yang tidak baik, ada khamr yang disajikan, ada wanita-wanita yang ditawarkan, katakan. Kemudian juga lingkungan orang-orang yang datang itu bukan orang-orang yang berakhlak. Yang datang sebagai tamu juga, ya, orang-orang yang memang akan melakukan perbuatan dosa, kita saksikan depan mata kita, padahal kita diharuskan bukan hanya meninggalkan, tapi beramar ma'ruf nahi mungkar. Bisa nggak kira-kira? Kalau hotel berbintang dia menyajikan minuman karena permintaan, ittaqillah ya fulan, bisa nggak? Kan nggak bisa sama sekali. Kita nggak bisa bilang kepada apa? Kepada pihak hotel untuk tidak menyediakan minuman. Nggak bisa. Dia nggak bisa mengatakan saya tidak akan bekerja kalau saya diharuskan melakukan hal-hal seperti ini. Yang ada kamu keluar. Betul nggak? Itu merupakan aturan kerja yang dibuat seperti itu. Oleh karena itu seorang mukmin berusaha akan memilih tempat pekerjaan yang halal, yang thayyib, yang menumbuhkan jiwanya dalam kebajikan, juga membiasakan dirinya dalam kebajikan. Ada sebuah cerita yang pernah saya ceritakan. Ada seorang anggota TNI.
yang baik, keluar dari pesantren, masuk TNI, sholatnya rapi, ibadahnya rapi, semua rapi. Akhirnya rupanya jodoh mengantarkan dirinya menikah dengan seorang anak perempuan, ibunya seorang mucikari. Ibunya seorang germo. Kebetulan kan gaji TNI berapa sih kalau prajurit? Nah, sedangkan mucikari ini kan dia punya apa? Dia punya ladang, kan menghasilkan walaupun suasana krisis, ya, orang ya, mendatangi tempat-tempat semacam ini. Itu hiburan bagi orang yang stres juga, kalau mereka nggak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi, prajurit TNI ini yang tadinya sholatnya rapi, ibadahnya rapi, jauh dari yang haram, itu diberikan makan dari hasil mucikari. Akhirnya jiwanya tercemar. Sampai satu hari, sang mucikari ini mengajak mantunya yang laki-laki untuk membunuh satu keluarga TNI Angkatan Laut. Dilakukan. Kenapa? Karena berada pada lingkungan yang tidak baik, makan dari yang tidak baik, ini hasilnya. Jadi manjas, dan siapa yang duduk bersama seseorang, dia bakal kecipratan. Oleh karena itu orang-orang Arab dulu bilang, la tasal anil mar'i wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarini atau bil muqarani yaktadi. Kamu jangan tanya seseorang, kamu orang baik bukan? Semua orang bakal ngaku sebagai apa? Sebagai orang baik. Tapi lihat teman-temannya siapa? Teman itu merupakan cermin dari kepribadiannya. Cermin? Jadi kalau teman-temannya orang-orang nggak benar, teman-temannya kalangan-kalangan yang korup, berarti ini orang apa? Menganggap bahwa perbuatan yang wajar. Setiap hari. Iya. Kalau teman-temannya, katakan laki-laki yang biasa main perempuan kesana kemari, ya. Walaupun dia sumpah-sumpah tuh nggak pernah ngerjakan perbuatan mereka, Anda cuma dekat aja. Kedekatan ini akan membuka hatinya untuk menganggap perbuatan mereka benar. Lama-kelamaan, dia bisa saja melakukan. Jadi berkaitan dengan pertanyaan ibu ini, ya, kalau seandainya ibu memiliki seorang anak bekerja di hotel, bercampur di antara yang hak dan batil, lingkungannya tidak baik, untuk keselamatan anak ibu, keluarkan dia, carikan pekerjaan yang lebih baik. Bumi Allah luas, kesempatan di muka bumi ini luas. Kenapa? Kok kita tidak yakin pada Allah? Bahkan seorang wanita seperti Sayyidah Hajar di padang yang tak bertuan tidak ragu dan tidak sama sekali bimbang. Padahal tidak terdapat sumber kehidupan. Betul tidak? Dan yang mengherankan, kita yang berpendidikan tinggi, kita yang dianggap orang-orang yang maju, ya, ternyata hidup dalam keraguan, Mas Krista. Bayi dalam kandungan ibunya nggak ragu. Betul nggak? Padahal dia belum bisa bekerja sama sekali. Jadi yang membuat orang ragu malah setelah dia berilmu. Kenapa? Karena walaupun dia berilmu, tapi dia tidak berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja orang yang bekerja dalam lingkungan yang haram, lingkungan yang tidak bisa mendukung dirinya untuk menjadi manusia yang baik, bertakwa, ya, lebih baik tinggalkan tempat tersebut segera, jangan ditunda-tunda. Contoh yang lain, orang kalau terbiasa kumpul sama orang yang zalim, lama-kelamaan dia menganggap kezaliman itu apa? Biasa. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Hud, ya, di ayat-ayat terakhirnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunihi min awliya tsumma la tunsarun. Jangan kalian rukun, akrab, condong kepada orang-orang yang zalim. Akhirnya kalian akan terkena api dan tidak ada penolong yang akan menolong kalian. Kalau adab turun pada orang tersebut, dia juga akan kena. Nah, banyak saya jumpai orang-orang bicara, ya, penuh semangat untuk menegakkan keadilan, untuk mencalonkan pemimpin yang baik, yang adil, kemudian mengkritik pemimpin yang lain. Dengan alasan si fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini kan? Saya bilang, saya dukung kamu. Dengan syarat, mulai saat ini, kita di rumah kita tidak menerima orang yang zalim. Kita tidak bergaul dengan dia kecuali sekedar memberikan nasihat. Mau nggak? Nggak mau dia. Kenapa? Karena teman-teman yang zalim ini kebetulan menguntungkan dia secara pribadi. Adapun pemimpin yang zalim menurut dia, karena dia nggak diberikan kesempatan jabatan, dia marah, dia keluarkan kritikannya,
Bukan karena benci kezaliman, tapi karena tidak menerima bagian. Saya pernah sekali waktu bersama teman di Kairo. Kebetulan ada ikatan ya untuk paling tidak mengayomi mahasiswa. Ada ketuanya. Satu orang ya, kerjanya mengkritik kebijakan dari apa? Ketua yang mulus. Akhirnya subhanallah, teman-teman yang lain ya, memberikan dukungan. Karena dia orang-orang yang memulai cerita tersebut. Sampai akhirnya ketuanya digantikan sama dia. Begitu digantikan, dia lebih buruk lagi dari sebelumnya. Lebih buruk. Jadi bukan dia mengkritik ya, karena ingin melakukan perbaikan, dia mengkritik karena apa? Karena bukan dia yang duduk. Nah ini banyak kita jumpai di Indonesia. Waktu di bawah menunduk, terhadap yang di bawah menanduk. Kan bahaya sekali kan? Orang Arab mengatakan tamaskana falamma tamakkana tafar'ana. Waktu miskin melas, merendah. Begitu dia berkuasa, tafar'an, muncul Fir'aunnya. Nah ini, di negeri kita banyak orang seperti ini. Sebelum dia menjabat, ya, kumpul sama masyarakat, duduk sama-sama, gak ada perbedaan. Ya. Begitu diangkat jadi pejabat, subhanallah, dia melihat teman-teman perjuangannya, dianggap apa? Dianggap di bawah dia. Dan herannya, yang menjadi pendukung orang tersebut, kok berubah mentalnya menjadi mental pelayan. Datang menyambut, memberikan dukungan. Ya. Padahal dulu teman-teman biasa aja. Ya. Yang biasa beramal ma'ruf nahi munkar, begitu yang satu naik, yang lain menjilat. Kalau begini mental moral umat Islam di negeri kita, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah sama sekali mampu mengangkat seorang pemimpin yang adil, yang peduli terhadap mereka. Oleh karena itu kita lihat calon-calon wakil rakyat kita yang naik ke atas ini, yang nggak pernah berhubungan sama masyarakat, nggak pernah berhubungan sama rakyat, nggak pernah tahu sama sekali apa penderitaan masyarakat. Ada artisnya, betul nggak? Ada katakan mantan-mantan pensiunan ya, yang rupanya cari kehidupan susah. Ini merupakan ladang yang paling menguntungkan. Jadi mereka beranggapan apa? Keluar 100 miliar, dapat 1 triliun. Bisa mendapatkan tuna dengan menggunakan umpan bandeng. Tapi kesian yang gagal, mancing pakai umpan tuna, dapatnya cuma cacing. Akhirnya diruat, stres kan? Nah, apa yang saya sampaikan ini terang-terangannya, bagi anak-anak kita, keluarga kita, kalau bekerja dalam lingkungan yang haram, tarik segera. Cari dari usaha yang halal. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 100, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakan tidak sama yang khabith, yang busuk. Walaupun jumlahnya banyak, gajinya 100 juta per bulan. Tapi usahanya usaha yang busuk. Tidak sama dengan yang thayyib, walaupun cuma 5 juta. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang yang berakal, agar kalian beruntung dan sukses dalam perdagangan kalian. Jadi, usaha yang haram, ya, walaupun kita infakkan sebagian besarnya, Allah tidak akan terima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima persembahan orang yang bertakwa. Pernah saya ceritakan juga berulang kali, tidak ada salahnya kalau ulangi, saya ulangi kembali. Abu Ja'far As-Shadiq alaihissalam mendengar ya, di satu wilayah ada orang yang dermawan, karim, peduli terhadap masyarakat bawah. Beliau paling suka dengan orang-orang yang cinta kebajikan, sebagaimana Rasulullah menghormati orang yang berbuat baik. Bukan yang bernasab mulia, bukan. Yang berbuat baik. Walaupun nasabnya mulia, kalau perbuatannya buruk, ya, dia cemari nasabnya. Akhirnya dia ingin tahu apa kira-kira aktivitas dan kegiatan usahanya. Sewaktu itu orang selesai berkumpul dengan teman-teman dalam kerumunan, disambut dengan hangat, Abu Abdullah As-Shadiq ikutin orang tersebut.
Ini orang berjalan melintasi satu pedagang roti yang melayani para pembeli. Di samping juga dia membakar rotinya pada tanur, ditempelkan pada apa? Pada katakan tempat untuk potong yang dalamnya api. Ada yang terbuat dari baja, yang terbuat dari tanah. Jadi rotinya bukan di penggorengan, tapi ditempelkan di tempayan. Ketika dia sedang sibuk melayani dan membakar roti, ini orang mengambil sebutir roti tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimasukkan di kantong. Lalu dilanjutkan perjalanannya. Bertemu dengan pedagang buah ketika sedang sibuk melayani orang, diambil sebutir buah. Lalu dilanjutkan perjalanannya, bertemu dengan seorang fakir miskin yang butuh, roti hasil curian bersama buah hasil curian diserahkan kepada siapa? Kepada yang miskin tadi. Dia bersyukur, alhamdulillah alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah kami untuk melakukan perbuatan seperti ini. Abu Abdullah As-Sadiq langsung tegur dia, ittaqillah ya fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu mengambil sesuatu dari seseorang tanpa izinnya, kemudian kamu berikan kepada orang lain. Yang kamu lakukan pertama kerusakan. Kalau ini dibiarkan, bagaimana kira-kira kerusakan yang akan terjadi? Orang yang bekerja sungguh-sungguh menjadi korban, sedangkan yang tidak bekerja mau cari untung dengan cara yang mudah. Ini orang dengan sombong bertanya, man anta, siapa kamu? Dibilang, ana Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bilang, kamu putra Fatimah. Masa kamu tidak tahu Al-Quran? Abu Abdullah As-Sadiq mengatakan, maksud kamu apa? Bukankah Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Orang kalau berbuat baik dibalas 10 kali lipat. Kalau berbuat buruk hanya dihukum 1. Saya mencuri 2 kali melakukan 2 dosa. Menyedekahkan 2 makanan dapat 20 pahala. Dipotong 2 saya masih untung 18. Masya Allah. Imam Ja'far menggeleng-gelengkan kepala. Kamu melakukan bukan hanya 1 dosa. Kamu mencuri, kemudian kamu menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya. Bukankah Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima persembahan orang yang bertakwa. Kalau amal kamu diterima, baru kamu mengatakan kamu beruntung. Amal kamu ditolak. Ditambah lagi kamu mencuri 2 barang, berapa kali yang kamu lakukan? Kamu tempatkan ayat-ayat Allah juga bukan pada tempatnya. Jadi banyak kita ini seringkali menghibur diri kita dalam perbuatan maksiat, ya. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita lakukan, menjaga diri kita dari yang haram dulu. Dari usaha kita, setelah kita cukupi keluarga kita, kelebihannya kita keluarkan. Ini tidak akan menimbulkan kerusakan buat lingkungan. Jadi kita berharap betul-betul, walaupun gaji Anda di tempat Anda bekerja 50 atau 100 juta, tapi kalau Anda bekerja di tempat yang bercampur di antara yang haram dan halal, yang hak dan batil, Anda tidak berdaya melakukan perubahan, lebih baik Anda pindah pekerjaan yang lain, yang murni halal, karena yang Anda dapatkan akan Anda berikan pada keluarga Anda. Keringat Anda di tempat yang halal merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berhadapan dengan 2 pilihan, 1 keuntungan, 1 lagi taat pada Allah, biasanya orang mengambil pilihan yang mana? Yang kembali kepada keuntungan dunia. Setelah itu dibilang innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim, dengan harapan dia bisa apa? Bisa menebus dosanya dengan apa? Sedekah. Dengan infaknya. Padahal amal-amal saleh yang kita lakukan dari hal-hal yang haram tidak akan dapat sama sekali menghapuskan, dan amal kita tidak akan diterima. Jadi baik untuk ibu kita, untuk teman-teman kita, para pendengar radio Silaturahim, mungkin sebagian Anda keberatan dengan hal ini. Tapi ingat, kita hidup bukan hanya di sini. Saya ingat ada seorang pegawai PLN yang dibawa oleh beberapa ustadz ke rumah. Dia bekerja di PLN untuk daerah, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lampau. Atau 25 tahun yang lampau. Saya bicara bahwa
seandainya Anda bekerja di kantor pemerintahan, jangan Anda bekerja sama dengan orang-orang yang berbuat kebalikan. Katakan Anda kepala PLN. Kewajiban perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha oligarki ini, katakan dia wajib bayar listrik 1 bulannya 1 miliar. Lalu Anda bantu dia untuk membayar beban hanya 1/4-nya. Kemudian Anda menerima kompensasi. Apa yang Anda lakukan perbuatannya haram, merusak negara dan bangsa. Dia mengatakan, Ustaz, bukankah kalau kita berbuat dosa, kita keluarkan 20%-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Saya bilang itu ya di mimbar gereja, ya. Bukan semua gereja. Ada tokoh-tokoh gereja yang menganggap apa? Apa yang Anda sumbangkan masuk ke gereja dari hasil narkoba, hasil ini, itu semua berubah menjadi halal dan menghapus dosa dia. Tapi kalau di tengah-tengah umat Nasrani yang sejati, mereka jijik dengan perbuatan seperti ini. Nah, sebagaimana di tengah-tengah umat Nasrani yang baik terdapat umat Nasrani yang menjijikkan, di tengah umat Islam juga banyak apa? Di samping umat yang baik, ulama-ulama yang amat menjijikkan yang pekerjaannya hanya berusaha untuk mencari keuntungan dari halal dan haram. Dari boleh dan tidak boleh. Sebagai contoh sekarang, label hal diperebutkan antara Departemen Agama sama Majelis Ulama. Kenapa diperebutkan? Karena apa? Karena ada uangnya. Betul nggak? Betul. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kesalahan kita. Tapi kembali kita ingatkan, kalau Anda ingin anak Anda tumbuh dengan baik dalam lingkungan, dalam berbuat yang baik, melakukan perbuatan mulia, tempatkan dia di tempat yang baik. Insya Allah akan membantu dirinya tumbuh dalam keridhaan dan kebaikan. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pernah takut, Om Krisna, untuk melepaskan apa yang tidak baik dari diri kita. Insya Allah Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Bagaimana tawakalnya Siti Hajar berada di tengah-tengah padang pasir atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya sudah diuraikan oleh Ustaz Hussein ya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra. Dan Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.